imannya orang-orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Baru abang yang bukan orang Kristen menjelaskan, menerangkan itu, sementara abang tidak mengimaninya. Itu hanya akan menimbulkan kegaduhan aja jadinya bang, nanti itu bang, kalau begitu bang. Kalau abang buka room, jangan dulu bang, saya bicara dulu Iya, sedikit. silakan. Kalau abang buka room, saya sarankan bagus kalau abang lebih terbuka dengan kitab yang abang imani. Jangan membahas kitab orang lain lah bang, kalau abang tidak mengimani itu. Kalau bilang abang ada banyak kesalahan kalimat kata yang di dalam kitab kami yang sudah dipalsukan kah, atau dikurangi, atau dilebihkan kah, itu kan abang tidak tahu soal itu, tidak sesuai dengan teks aslinya apa gimana, gini-gini lah pokoknya, banyak macamnya buat abang Stop mencari-cari bang, kita. dikit lagi lucu, terjebak kita. Stop, Enggak apa-apa bang, enggak, bukan terjebak. stop bang, stop kataku. Ini pada kemana ini? Ada masih. Kok? Oh, Udah ya bang ya, udah di Nah, aku di masih apa ngomong. ya? Hah? Udah ya, ditanggapi dulu ya. Artinya kan Anda jangan lagi Maksudnya membahas kan gitu, udah. Jadi kita jawab dulu ya. enggak, maksudnya bisa enggak aku jelasin apa, nyampaikan dulu baru nanti kalau aku sudah. Ya tapi jangan kayak tadi lambat banget gitu loh. Cepat ke endingnya apa? Enggak ada yang lambat bang, aku bagus aja ngomongnya, enggak kayak teman yang tadi satu. Perasaan, Iya. ya kan? Iya, lanjut. Nah, makanya aku lanjutkan dulu ya bang ya. Nanti bisa dilanjutkan sama Yakobus. Maksudnya jangan abang Bang Zuma ini selalu membahas tentang kitab orang Kristen, iman orang Kristen. Itu iman mereka sudah yakini itu. Mereka tidak salah untuk meyakini tentang ketuhanan Yesus, tentang Allah Tritunggal itu. Walaupun abang menyalah-nyalahkan itu, Tadi mencari-cari Anda kesalahan. mengatakan iman mereka, berarti bukan imanmu Kristen ya? Ya maksudnya mereka dan bersama saya. Jangan Terus. jangan terlalu bodoh untuk berpikir. Maksudnya waduh marah. Mati aja. Mati. enggak, kayaknya harus dijelaskan secara detail tuh, nah enggak perlu. Ya. Tadi Kita kan Anda sudah- mengatakan iman mereka, berarti Anda nggak masuk kalau mereka. enggak. Gini aja, Yuser, kalau nggak mau dibahas-bahas oleh kami, terutama Gurunda, itu kembaliin aja istilah-istilah Islam yang ada di dalam perjanjian baru, perjanjian lama gitu loh. Kayak, nah, Bilang kembali. Ini iya nanti- kan kalender yang kemarin kan udah dikembaliin tuh. Misalnya yang soal Isa Al-Masih kan dipinjam tuh sama Kristen tuh. Jadi kebangkitan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih kan kayak gitu tuh. Tapi udah dikembaliin sekarang, alhamdulillah. Sekarang bagian yang ada di kitab kalian yang kayak kata Allah, kata Rasul, syafaat, murtad, kafir, itu kembaliin kepada kami gitu. Karena serius, Yesus nggak cocok pakai istilah-istilah Arab, nggak cocok dia. Pakai istilah Yunani cocok gitu. Wah, inilah Yesus, anak Theos, oh, cocok gitu. Apostolos Paulus, cocok. Cocok karena kalau depannya os, belakangnya us, os, cocok itu. Biblos, bukan Alkitab, Biblos, cocok. Biblos cocok itu. Cuma kalau jangan ke Arab-Araban gitu loh. Ya udah Bang Ya, Juma terusin. Gurunda silakan Gurunda. Iya, Iya. itu Jadi masalahnya. gini, saudara user, sebelum saudara saya turun, saya sudah paham, saya sudah nangkap itu. Tapi begini, Bang. Kristen itu tidak sama seperti Hindu, tidak sama seperti Buddha, dan Kristen itu tidak sama seperti Yahudi. Kristen ini adalah agama syiar, agama yang selalu mencari pengikut. Dan Filipi 1:18, bahkan dengan cara mengelabui pun Kristen bisa lakukan karena ada data di dalam kitabnya.
Bahkan Paulus mengatakan kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani, pada orang Romawi aku mengaku Romawi, untuk memenangkan banyak dari mereka. Ini yang dilakoni oleh Kristen. Apakah saya akan diam untuk kemudian membiarkan umat Islam yang awam ini untuk dimurtadkan? Kan tentu tidak dong. Ya kan? Islam mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalanmu. Jadi saya diperintahkan untuk menyeru kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada satu golongan. Layaknya Yesus hanya kepada Bani Israel. Saya umat Islam diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Bil hasana, dengan cara-cara pengajaran yang baik. Nah itu. Ini jelas. Nah, agama Anda agama syiar, agama saya juga agama syiar. Agama saya membahas kitab-kitab terdahulu, sementara agama saudara tidak membahas kitab Al-Quran. Nah, sehingga saya punya hak berbicara tentang kitab-kitab terdahulu, Anda tidak punya hak, orang-orang Kristen tidak punya hak berbicara tentang Al-Quran, karena tidak ada dibahas Al-Quran di dalam kitab saudara. Sedangkan saya punya hak, karena saya di dalam kitab saya ada bercerita tentang Taurat, ada bercerita tentang Injil. Berarti kitab saya punya hak untuk bercerita tentang kitab-kitab itu. Itu satu. Yang kedua saudara, kalau saudara mengatakan akan terjadi kisru dengan kita membahas tentang Bible, membahas tentang perbandingan agama. Salah bung, salah. Justru dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini, selama hal itu tujuannya bukan untuk menghujat, menista, tetapi untuk membeberkan yang benar itu benar, yang batil itu batil, maka semua akan terbuka bebas. Semua akan merasakan bahwa agama Kristen diimani secara Kristen, agama Islam diimani secara Islam. Jangan agama Kristen diimani secara Islam. Jangan. Contoh, kitabnya dari Yunani, tapi isinya hampir semuanya menjadi Islam. Itu yang saya katakan. Nah, sehingga hal-hal yang tabu yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya gesekan di lapangan, itu melalui channel-channel seperti ini tidak lagi tabu. Tidak lagi tabu, tapi kita saling kenal satu sama lain. Oh, ternyata di Islam kayak begini, di Kristen itu tidak begini. Tinggal pola yang harus kita perbaiki. Contoh, kayak Mikana, kayak PCD King, kayak Kiamat, kayak Herdi, kayak siapa lagi, Pak Bom Bom dan krunya dan seterusnya. Itu yang seperti itu termasuk siapa? Sokpiatul, itu termasuk yang kayak gitu. Ini mereka-mereka ini yang harus dihentikan. Coba Anda lihat saya sepanjang saya berdialog. Saya sudah puluhan tahun berdialog. Saya tidak pernah kemudian monolog menghujat. Tidak pernah. Saya membahas Bible pada saat saya berdialog dengan saudara saya Kristen. Contoh, berdialog dengan Anda, saya membahas Bible. Anda bertanya Quran, saya bahas Quran. Ini yang perlu supaya tidak ada kekakuan. Cuman masalahnya di antara kita ada yang membahas Quran, membacanya pun tidak bisa. Menghujat Rasulullah, membaca hadis pun tak bisa. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau saudara mengatakan jangan, tidak bisa bang. Kita Islam diperintahkan kemudian untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Di Kristen beritakanlah Injil kepada makhluk. Kami juga makhluk, berarti Injil harus diberitakan juga kepada kami. Setelah diberitakan kepada kami, mari kita diskusi. Kebenaran apa yang ada di dalam kitab saudara? Mari kita buka. Kebenaran apa yang ada dalam kitab saya? Mari kita berikan ruang untuk kita bahas. Itu yang terjadi. Makanya yang saya minta para pendeta, sarjana-sarjana teologi, silakan mari kita buka diri untuk berdiskusi agar jemaat-jemaat kita itu bisa memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Biarkan mereka memilih. Ya, umat Islam yang awam ketika didatangi oleh misionaris, ya bisa membahas
Loh, menurut kitab saudara, di dalam kitab ini Yesus bukan Tuhan, dia manusia, dia teriak memanggil Tuhan, dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, umat Islam se-Indonesia itu sudah hampir tahu semua itu, sehingga misionaris begitu datang memberikan Indomie, mereka menolak. Karena mereka tidak mau menggadaikan keyakinan mereka hanya karena sebungkus Indomie. Setelah tahu dialog-dialog seperti ini, memang yang dirugikan dari misionaris karena tidak leluasa lagi mengajarkan kekristenan karena sudah ada yang membahas Bible dan jauh lebih terinci, lebih jujur, tidak ada yang disembunyikan, yaitu para laskar api, apologet Islam Indonesia. Demikian Bang, Saudara Yusar. Terima kasih atas nasihatnya. Ya, itu tidak akan bisa menghentikan saya selama kitab Anda masih ada istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Demikian. Oke Lu- ya. Iya, Bang. Stop User sama Yakobus. Bisa Ya, Kak, Kubus. kita Ya, dikasih silakan. kesempatan ngomong dari tadi Ya, silakan. terus kita sekali-sekali kasih kesempatan berbicara lah. Ya, ngomong Bang. Silakan. Iya Bang, bukannya kita mau melarang masalah room begini, maksudnya pembahasan Abang itu loh. Bagaimana Abang bilang kitab kami mengutip ayat-ayat yang ada di dalam kitab Bukan Abang? mengutip, Saudara, bukan mengutip, mengambil istilah-istilah. Iya, mengambil kata-kata yang prinsip di Islam itu diambil, dimasukkan ke Bible. Seperti kata Sementara- kafir, sementara gimana? sementara kitab-kitab kami ini sudah ada sebelum kitab Abang. Bagaimana bilang itu kami? Iya, tapi nggak bahasa Arab, my bre, bahasa Yunani. Ih, bandel. Susah ya ngomong kalau terlalu banyak pasukannya begini nih. Ya, soalnya lu lemot. Kitab Anda lebih dulu, tapi dalam bentuk bahasa Yunani. Sementara di dalam bahasa Yunani tidak ada istilah-istilah Islam. Tapi kalau kitab Kristen di Indonesia Anda katakan lebih dulu, itu salah. Karena lembaganya aja berdiri nanti di tahun 19 berapa itu? 54. Gitu loh, Bang. Coba ini Guruna aku dikit ya sama si User nih supaya paham. Gini, Bang, Share kita kalau- TikTok aja ya, share kita TikTok. Kristen lebih dulu dari Islam ya. Iya, Iya, ya User ya. ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Gini loh Bang, kalau memang itu ada kesalahan-kesalahan yang memang sebenarnya tidak ada di dalam kitab kami Bang, Abang komplainnya jangan langsung. Lah kami nggak ke komplain, belum didengar. Ya udah gini-gini aja kita sampai di ini. Toh kalau misalnya udah komplek kelai. Kan itu kan gini loh Bang, itu kan ada forumnya itu Bang, ada lay penerjemah itu Bang. Abang bisa langsung datangi kantornya. udah di sidang udah ditolak gitu kan. Ajak ngobrol ini tetap masih mempertahankan. Udah, Bre. Seharusnya tempuh jalur-jalur yang seharusnya melalui jalur-jalur sesuai. Jangan. Nah ini memang jalurnya nggak sesuai yang sepertinya. Jadi kan orang-orang Kristen teredukasi. Oh ternyata kitab suci saya bahasa aslinya Yunani ya. Oh kan enak tuh. Langsung set gitu. Sudah Bang, jangan dihajar lagi. Sebenarnya saya kesian. Bukan hari ini. bukan dihajar supaya paham Kak Faro. Cuman dia itu udah malu mengakui mungkin. Saya udah lama ngikut room ini, udah mau sebulan lebih ngikut room ini. Gini aja lah. Kalau tahu jangan licin, jangan. Ini Kak Faro ngobrol sambil pakai sarung ini. Ilmu nggak usah sok tahu. Saya sebenarnya udah lama ngikut room ini, udah sebulan. Saya memang nunggu. Tadi saya masuk ke Living Smile, ke Agatha, ke Opung Pipo. Mereka cuma nitipkan pesan. Saya minta kalian naik lah kalau memang iya. Kalau yang miskin ilmu, kalian nggak usah kayak gini. Aku bilang. Nanti kalian salah. Kalian tunjukkan Alkitab lebih dulu daripada itu. Mereka lebih tahu daripada kalian di depan ada jurang. Kalian terjun nanti. Malu, aku bilang. Udah Bang, aku izin turun dulu Bang ya. Siap. Semoga jadi bahan hidayah. Ini Kak Faro ini ngomongnya Kak Faro. Kak Faro serius Gurunda.
Yang Dia Gurunda udah omongin ke ambil Kavaro itu, ya. Dia malu mengungkapkan, Bang. Dari tadi Yang saya- yang Gurunda omongin ke Kavaro, dia bawa tuh ke room Kristen, dia tanya, kenapa kalian Kristen menyembah manusia? Padahal dia Kristen. Ngamuk satu room. Kocak nih anak tadi sore. Hah, kok abang Siapa? tahu? Abang ngintip Gue ya? ngintip tadinya mau nge-live-in, tapi ternyata cepet banget beres topiknya jadi nggak nge-live-in. Gurunda sinyal merah, delay. Iya deh, iya. Nah, lanjut, Abang Yakobus, salam dari Simon orang. Kira nih. Yakobus, saudaranya Yesus ini. Lanjut Yakobus. Ya, Bang Yakobus, silakan dibuka mic-nya, Bang. Yakobus. Halo Yakobus. Saya Simon orang Zelot. Lanjut. Iya, selamat malam Bang Juma, saudara-saudaraku sekalian. Malam. Malam Kristen ya, Bang ya? Bang Yakobus. Jelas. Oke, Bang, saya kasih donat dulu, Bang. Iya, terima kasih Bang. Host, saya Kristen juga, nggak usah kasih donat, langsung kasih singa. Coba kirim KTP-nya. Saya curiga Kavaro ini muslim. Jadi dari kesempatan gitu untuk naik, saya mendengarkan dari kemarin ke room-room yang Bang Juma. Memang sih intinya itu sebetulnya dengan adanya perdebatan itu sebetulnya karena manusia itu kan ada akal nih, dikasih pikiran nih. Kita simpan dulu fanatisme keagamaan kita, keyakinan kita. Karena dengan cara berdebat itu ilmu wawasan kita bakal nambah. Ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi tidak hanya cukup istilahnya itu apa? Imani saja atau percaya saja. Tapi kan harus masuk logika. Jadi tidak ada larangan untuk seseorang siapapun. Ini juga untuk pesan buat saudara-saudaraku yang Kristiani. Dia tidak ada paksaan karena dalam umat Islam itu ya ada suatu pesan juga yang tadi dikatakan betul, serulah apalah kan gitu ya ayatnya ya Bang Juma ya. Iya, iya, betul Bang. Iya, ada juga bahasanya sampaikanlah walaupun satu ayat. Iya. Di Kristiani pun sama. Ada. Evangelion istilahnya itu bahasanya beritakan kabar berita gembira. Kan begitu. Jadi intinya mau di media sosial atau apapun bebas karena ada penginjil, ada pendakwa. Kita harus fair dalam urusan ini gitu kan. Saya rasa kenapa kok orang ketika istilahnya itu menguak sebuah kitab seakan-akan apa ya namanya itu menghina atau apa, padahal bukan. Memang itu ketika kita sadar, memang itu perkataan apa yang ada dalam Alkitab, kan begitu. Contoh aja, cuman kan di sini ada pembahasan-pembahasan yang memang harus ada ahlinya. Tanyakanlah kepada ahlinya, kalau bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancuran. Sama layaknya di ayat Al-Quran mungkin ada, inilah contohnya seperti ketika kamu bertemu sama orang kafir, maka bunuhlah. Bagi orang yang awam kan seakan-akan benar-benar dibunuh. Jadi di umat Kristiani, di umat beragama apapun, banyak orang-orang yang awam. Bukan hanya Kristiani, Islam pun sama banyak. Nah pentingnya adanya mungkin secara forum lintas agama atau perbandingan atau perdebatan, kan ada cara-caranya kan gitu. Cara-cara berdebat yang baik. Dalam Islam apalagi. Dalam Kristen pun ada tata caranya kan gitu. Dengan kasih, kalau Islam dengan rahmatan lil alamin atau apapun lah bentuknya kan. Ketika kita berdebat, berdialog, kita harus membuka diri lah bagi semuanya. Kita dikasih sama Tuhan itu akal pikiran kan, otak kan, wawasan. Supaya apa? Tetap jangan sampai mengganggu keimanan kita. Jadilah seorang Kristen, ya jadilah Kristen yang baik, yang taat. Jangan sampai terpengaruh. Seorang Islam pun sama begitu.
masing-masing itu kan tidak bisa ada paksaan sesuai apa yang kata tadi Bang Juma kan, istilahnya itu memeluk sesuatu keyakinan atau agama itu tidak ada paksaan, bahkan itu pun dilindungi undang-undang. Jadi sebetulnya bagus, saya setuju adanya ya TikTok mungkin lebih banyak sekarang yang begini. Dulu kan zaman Facebook kan gitu. Kalau Facebook hanya chat-chat aja gitu, kopas kan gitu. Jadi nggak ngerti zaman Facebook itu mana yang memang berilmu, mana yang enggak. Kan gitu. Nah sekarang di TikTok ya bisa ada suara, mungkin ada video atau apapun, jadi jelas gitu. Kalau ada sesuatu kan bisa ada kena undang-undang ITE kan gitu istilahnya. Jadi intinya saya bukan ingin bertanya apapun gitu. Intinya ya berpesan aja kepada semua umat beragama, meskipun kita berbeda, tapi kita harus ingat tetap kita satu tujuan. Kan begitu, jangan sampai kita karena kefanatis, keyakinan, istilah itu bodoh amat, orang mau nyembah sendal jepit, mau nyembah ember, kan itu keyakinannya masing-masing. Yang penting kan istilahnya itu apa? Hubungan dengan manusianya itu jangan sampai dilupakan. Akhirnya saling menghina kesembahannya, itu tidak boleh. Kurang lebih seperti itu kan. Cuman saya hanya memang setuju aja. Memang saya ketangkep apa bahasa Bang Juma itu ketangkep. Jujur saya tidak hafal, tidak mengerti. Kadang dalam hati kenapa ini orang istilahnya itu apa? Agamanya lain, keyakinan lain, tapi kok bisa hafal betul? Mungkin ini belajar. Karena orang dengan belajar akan terbuka hati, pikiran. Gak mungkin lah, ketika orang belajar itu kan tidak harus selalu memeluk. Contoh, saya belajar Islam nih, contoh dari mendengar Dr. Zakir Naik, dari Bang Juma, terus dari Ustadz Nababan, dari siapa Felix, itu kan menambah wawasan. Padahal beliau-beliau tidak pernah istilahnya itu apa namanya itu menjelaskan tentang kitabnya sendiri. Justru saya berterima kasih gitu yang sebelumnya anggap aja hanya sekian kan tidak seenaknya. Halo, Kitab ya itu. Kubus. Ya. Saya nyepin, intinya nunggu seketer. Intinya aja. Ya, intinya aja saya hanya menambah aja kepada ya teman-teman yang tadi gitu. Jadi harus kita, intinya ini harus kita membuka otak aja lah gitu. Bukan, jadi haknya masing-masing orang mau debat mau apa gitu aja gitu. Jangan sampai ya mencegah seseorang itu apa namanya itu memberitakan Alkitabnya atau kitabnya masing-masing aja, begitulah Bang, kurang lebih seperti itu gitu. Lama kali kau Simon Yakobus, lama-lama aku jadikan Yudas kau. Ya begitulah kan begitu. Kan kita harus benar-benar membuka Bang, membuka pikiran gitu loh. Betul. Karena kita nggak tahu persisnya. Kitab itu kita mana ada yang tahu, ada yang pernah kita mengalami dalam kejadian itu. Kita harus jujur aja terhadap sendiri. Kan gitu. Apakah kita menyaksikan secara melihat dalam kitab apapun kan itu zaman mana? Kan harus disingkapi dengan Bukan iman. begitu Pak Yakobus. Cuman kita kan perlu cek apakah di sana itu logis, masuk akal atau tidak. Makanya Gitu. kan di balik kita keyakinan, kalau bahasa itu mah itu imani, kita kan harus ada masuk logika. Kak, betul. Kita harus masuk logika. Kan gitu. Coba kita tarik ke konsep ketuhanannya Bang. Ya. Ya itu sepertinya mohon maaf ya Bang ya. Kalau menjelaskan konsep ketuhanan saudara kita Kristen nih kayaknya tidak logis banget gitu loh Bang. Hanya iman yang berfungsi, akal dimatikan, mohon maaf. Cuman saya jadi pertanyaan saya selama ini ya, jujur-jujur saja, ada yang hilang cerita lah dalam Alkitab itu kemana, entah di mana itu, apakah di Alkitab atau Injil Tibet
atau di Injil Barnabas, ada yang hilang ceritanya Yesus Kristus itu. Yakobus agamanya apa sih? Seperti itu. Saya Yakobus Kristen, Mbak. Tapi nggak meyakinkan gitu agama Kristen. Yakobus, ya. Yakobus, kalau kau jadi Pengetahuan agamanya pengacara itu tidak pelakumu tidak kena meyakinkan. ancaman 12 tahun, putus sidang 9 tahun. Lama Enggak, kali jangan menurut dicampur dulu. Pak Yakobus Kristen kan, Pak? Kristen. Oke. Kalau Kristen anak ini aja berstatement dulu, nanya ke Bang Juma aja. Seperti apa sih, silakan. Iya seperti itu kan. Maksudnya kan wajar di sini kan dialog bang, bukan debat, bebas kan? Bebas. Nah, bebas kan, berdialog. Saya hanya itu aja apa yang saya rasakan. Ada yang hilang cerita. Di sini saya dihilangkan dulu fanatisme. Nantinya fanatismenya kesananya ujung-ujungnya ya yang seperti yang tidak ada apa namanya itu. Manis saja. Nah, kan gitu. Itu yang Menurut Anda, Pak Yakobus, sebelum Bang Juma menjawab, menurut Anda, Bible yang ada sekarang ini ada sesuatu yang something di sana, ada sesuatu yang kurang, ada yang keliru. sebetulnya itu yang saya lihat itu benar. Makanya dipakai sebagai dasar oleh debater Islam. Berarti kan sumbernya benar. Cuman mungkin yang salah mindset. Kalau konsep ketuhanannya, Bang, menurut Anda? Konsep ketuhanan begini. Saya baru mulai-mulai ya. Makanya saya dengar debat-debat gitu agak mulai-mulai gimana lah gitu agak. Nah, yang pertama bolehlah ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, kita anggap Tuhan, oke. Tapi ketika diangkat ke langit dia jadi apa? Cuman itu saja saya selama ini berpikir. Ketika di dunia 100% manusianya, oke, 100% manusianya. Ketika diangkat ke langit ke Bapa, apakah masih terpisah 100% manusia, 100% Bapa atau gimana kan gitu? Oke, cukup dulu ya, Bang ya. Ya. Mestinya pendeta yang jawab nih, masa Bang Juma, tapi nggak apa-apa lah, kita tes ilmunya Bang Juma. Silakan Bang Juma. Iya. Ya. Jadi kalau saya melihat Bang, ada pernyataan di dalam kitab saudara, ini kitab saudara loh ya, karena berbicara mengenai Yesus, yang menjelaskan bahwa Yesus di surga itu sebagai manusia di samping kanan Bapa sebagai manusia. Nah, sedangkan Bapa sendiri bukan manusia kan gitu. Kedatangannya yang kedua juga sebagai manusia juga. Artinya bahwasanya kapan Yesus itu bisa menjadi Tuhan? Pada saat kapan dia itu bisa menjadi Sang Bapa? Ini yang menjadi polemik. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan dengan tegas bahwasanya dia datang bukan atas kehendaknya. Artinya ada yang maha berkehendak di luar daripada diri Yesus. Nah, inilah yang kemudian disebut Tuhan. Nah, tapi di iman Kristen, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat tidak rasional. Kenapa saya katakan tidak rasional? Yesus manusia, dikatakan ya 100% manusia, karena dia datang inkarnasi, dia teofani daripada Sang Bapa. Tapi anehnya, Yesus sendiri dalam Yohanes 8:42 mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kalau begitu? Atas kehendak Bapa. Berarti Bapa ini bukan Yesus. Karena bukan atas kehendakku. Nah, ini dia. Aku tidak datang dengan kemauanku atau kehendakku sendiri. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini pada awalnya
datang ke muka bumi bukan atas kemauannya sendiri. Berarti ada yang memiliki kehendak di luar daripada Yesus. Andai Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka dia akan mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab akulah Bapa itu sendiri. Dan aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berarti Bapa adalah aku adalah Bapa. Tapi faktanya kagak. Aku keluar dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku. Nah, kita mau larikan kemana ketika logika yang kita pakai? Mau kita larikan kemana iman Kristen ini kalau logika akal sehat yang digunakan sebagai penakar? Coba. Bagaimana mungkin kemudian ada dia yang adalah dia datang mengaku bukan sebagai dia? Inilah yang kemudian saya katakan dialog ini penting. Karena masih banyak orang yang butuh keselamatan dan butuh diselamatkan. Jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu yang datang dari Allah, jelas bukan Allah. Bukan Allah. Segala sesuatu yang keluar pada diri manusia, bukan manusia itu sendiri. Keringat, ingus, dari kuping. Bukan Allah, manusia itu sendiri. Tetapi sesuatu yang keluar, berasal. Nah ini kalau logika yang kita pakai bang, maka Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi kalau iman yang kita pakai, ya pasti Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mati logika di kita di sana. Lalu apa gunanya kepala ini? Kalau logika dimatikan dalam beriman. Sementara iman itu kata Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budi. Berarti apapun yang terkait dengan ketuhanan harus dengan akal. Ukuran akal yang dipakai. Menurut siapa? Menurut Yesus. Gimana mau mengasihi Allah kalau hanya doktrin dan dogma, akal ditinggal? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Dia adalah aku. Itu gak pakai, gak masuk. Dia adalah aku, gak masuk. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang berkata ini adalah oknum Yesus. Ada oknum lain yang berkehendak agar dia. Nah, setelah kita kaji, dengan kita bedah dengan pena akademik, ternyata Gabriel diperintahkan oleh sang Bapa untuk menyampaikan berita akan kehamilan Maria. Maria, ya Gabriel, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan kamu hamil. Mana bisa? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Apa kata Gabriel? Ya Maha Kuasa yang menghendaki. Maka apa yang terjadi? Firman yang keluar dari mulut Tuhan sampai ke Maria terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan berkata jadi maka jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11. Seirama itu dengan Al-Quran. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang terjadi. Ketika mulut Tuhan mengeluarkan perkataan Maria, hamillah engkau. Hamil bukan berarti yang ada di dalam rahim itu adalah yang berkata tadi, bukan. Makanya dikatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini saya menjelaskan berdasarkan akal. Tapi kalau saudara menerimanya dengan iman pasti tertolak. Demikian, silakan. Saya mau nanya dong. Pak, tanggapan Pak Yakobus dulu. Pak Yakobus tanggapannya gimana? Oh ya. No comment ya? Ya silakan Bu. Pak Yakobus no comment. Silakan Bu. Bang Andi, saya masuk sebentar, boleh Bang Andi? Ini Ya, sebentar. Pak Duka mau bicara bentar. Silakan. baru saya mau. Ya lanjut, Tindal, silakan. Abang boleh Bang? Izin, Nanti Bang. tinggal saya perkuat lagi yang tadi terkait dengan. Bang Juma, saya Bentar, cuma Dek. 2 pertanyaan doang. Iya, bentar, Dua ya, aja. bentar aja. Silakan Dinda Paduka. Iya. Bentar ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di sini, saya dan tim kuasa hukum API menghimbau dan mensomir secara keras ya bagi pihak-pihak yang menggunakan logo API tanpa seizin, terkecuali anggota yang telah mendapatkan kartu keanggotaan.
Bagi pihak-pihak yang tidak punya hak untuk menggunakan logo API, kami beri waktu 6 kali 24 jam untuk bisa melepaskan logo API tersebut. Apabila somir ini tidak diindahkan, maka kami dengan tegas akan melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masya Allah. Sekian, Bang. Iya, iya. Oke, terima kasih Dinda. Nanti di akhir kegiatan saya juga umumkan kembali. 6 kali 24 jam teman-teman kita agar melepaskan logo API, apalagi yang tujuannya mengolok-olok ya. Itu tidak bagus. Karena kita dalam hal ini API, Yayasan Apologet Islam Indonesia, sudah ada badan hukumnya, ada tim pengacara, ada tim legalnya, ada tim kuasa hukum yang juga sudah mendaftarkan haki dan alhamdulillah itu sudah di ACC. Artinya logo API itu adalah hak paten dan barang siapa yang menggunakan tanpa hak yang dibenarkan maka sudah dikategorikan melanggar hukum. Nah, itu sebelum Anda mendapatkan masalah, lebih baik Anda ganti logo-logo itu dengan foto Anda yang lebih ganteng lagi. Ya, terima kasih semuanya Laskar API dan juga teman-teman yang ada di bawah. Silakan saudari. Satu lagi Bang. Iya. Buat teman-teman yang di bawah Laskar API, ayo kita sama-sama merahkan Komal ya. Masya Allah. Ya demikian Bang, saya izin turun dulu. Mungkin makasih. ada Bang Julius di bawah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Paduka. Terima kasih Paduka. Semangat Laskar API, jangan lupa di tap-tap, di share-share. Yuk bisa yuk 1M tap-tapnya. Semangat. Nanti saya kasih kopi. Yuk kibarkan. Kibarkan bendera apinya. Yang tadi yang mau bicara silakan. Ya, sebelumnya saya mau nanya. Oh ya, Bang selamat Jimmy tahu malam. nggak apa sih arti agama itu dalam bahasa Yunani? Maaf sebelumnya Mbak Mita ini Kristen atau Islam Mbak Mita? Kristen kayaknya. Mbak Mita Kristen atau Islam Mbak? Bisa dijawab? Antara keduanya. Allah. Bisa? Bisa gitu. Di KTP apa, Sis? Ya pokoknya saya mau dijawab aja kalau masalah agama itu kan kepercayaan. Jadi saya mau nanya sama Bang Juma, agama itu apa arti agama dalam arti bahasa Yunani? Gitu. Kalau bahasa Yunani agama itu triskeia. Terus agama Bahasa triskeia. Ya. Artinya agama, kepercayaan. Dalam artinya bahasa agama itu kan kalau bahasa itu kepercayaan. Ya. Kalau Bang Juma bilang agama itu kepercayaan. Tapi Iya, sebenarnya keyakinan. arti Iya, agama gimana? itu sebenarnya bukan kepercayaan. Artinya adalah A itu tidak, agama itu kacau. Jadi Iya. agama itu Tadi dibuat katanya agar bahasa tidak ada Yunani. perdebatan masalah agama. Kalau itu kita tahu. Tadi Saya kan nanya tadi kenapa Bang Juma bilangnya jawabannya beda gitu. Nah Tadi yang kan kedua saya tanya pertanyakan lagi, udah saya terkait bahasa Yunani katanya tadi. Tadi kan nanyanya agama apa bahasa Yunaninya? Triskeia. Iya. Saya bilang kan artinya dalam bahasa Indonesia agama itu apa sebenarnya. Gitu. Nah saya nanya yang kedua, apakah Yesus itu suci atau tidak gitu menurut Mana ada, Bang mana Juma? ada manusia suci. Kalau Yesus lahir suci, tapi begitu besar dia panggil ibunya dengan panggilan perempuan, itu sudah nggak suci lagi tuh. Wahai perempuan, nah, sementara Keluaran 20 mengatakan hormatilah ibumu. Itu bukan menghormati lagi, apalagi dia pernah mengambil keledai orang secara tidak sah. Itu membuat dia ternoda gitu. Belum lagi dia mati membatalkan hukum Taurat, terkutuk dia, jadi nggak suci dia. Lain dicerita kalau di Islam dia itu adalah manusia suci, tapi kalau di Bible dia itu manusia yang terkutuk. Artinya terkutuk itu berlumuran dosa. Maksud Gurunda
banyak dosanya ke sesama gitu. Ya. Itu jawabannya, Bu. Itu sudah. Makasih Gimana, Bu? gitu katanya gurunya. Bu Mita bagaimana? Ya bagaimanapun yang namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi Iya. ketika kita mempercayakan Al-Quran atau Alkitab, ketika kita mempercayakan Alkitab, orang akan diberitahukan masalah seperti ini juga nggak akan mengerti gitu. Jadi sama kayak orang Kristen juga pun mungkin kalau yang agamanya lebih dalam mempelajari agamanya tidak akan mudah gitu belajar mempelajari agama orang lain. Jadi itu aja. Tapi yang dimaksud Bang Juma tadi itu datanya ada di Bible, Bu. Iya, saya juga tahu. Saya juga pernah baca Bible, saya juga pernah baca Al-Quran, tapi saya tidak mau sok pintar gitu. Ya, sekarang Terus Mbak maunya apa? ya, sekarang begini. Sekarang gini Mbak Mita. Cuma nanya Tadi dua itu aja. tadi Karena kan Bang Juma bicaranya menurut Bang Juma seperti versi Bang Juma. Nah, Tapi kan kan gini. seperti yang Bukan. versi saya pahami itu berbeda. Jadi kan saya tidak bisa memaksakan pendapat saya ke Bang Juma, dan Bang Juma pun tidak bisa memaksakan pendapat Bang Juma kepada saya gitu. Nggak ada paksa Intinya memaksa seperti ini. itu. Saya Iya, hanya maksudnya menjawab saya ngerti. pertanyaan gitu. Saya kan Nah, sekarang hanya sekarang meminta, begini. saya kan hanya, kita dulu Bang Iya, Juma, iya. saya kan hanya bertanya dua pertanyaan. Ketika Bang Juma sudah menjawab apa yang Mbak Juma jawabkan ke saya mengerti, oh seperti ini. Nah, 1 dan 2 pertanyaan saya itu, saya sudah cukup memahami, berarti pemahaman tentang agama kita itu berbeda, gitu. Iya. Jadi gini, Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gini, agama itu memang A dan gama, tidak kacau. Nah sekarang begini, dalam hal ibadah saja, jangan terlalu ibadah terlalu ribet. Dalam hal ketuhanan saja, agama saudara kacau balau. Kalau kami nggak ada kekacauan. Siapa Tuhannya umat Islam? Allah. Islam dimanapun, nama Tuhannya Allah. Tapi kalau di Kristen, Trinitas, beda. Itu Bang Yesus Juma, only beda. Kristen pun itu nggak semuanya menyembah Yesus. Ada juga yang tidak. Ya itulah Dia berarti menganggap Yesus kacau, itu Mbak. bukan. Berarti Jadi, kacau. Jadi tidak semua ajaran Kristen itu sama. Berarti Jadi ada yang kacau, kan? menganggap Yesus itu adalah Allah, ada juga yang tidak gitu. Berarti kacau. Jadi bukan kacau. Jadi Lah kacau. ketika Ada yang menyembah, ada yang tidak menyembah. Itu kacau. Tapi kitabnya sama. Kacau itu namanya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Orang-orang yang memegang dua kitab ini, ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak menuhankan. Kacau itu namanya. Bukankah tadi Anda yang mendefinisikan, tidak, agama kacau. Artinya agama itu tidak kacau. Mengantarkan manusia itu kepada kesejahteraan, damai Nah, sejahtera. justru gini loh Bang Kan Juma, gitu. agama itu adalah kepercayaan. Ketika Islam dipaksakan untuk mempercayakan agama lain, dia akan memberontak. Hindu pun dipaksakan untuk Nggak usah bahas Hindu lah. agama itu boleh, semua agama itu bebas. Kenapa disahkan di pemerintahan agama itu adalah supaya tidak ada pertempuran, peperangan sesama agama dan menganggap agamanya paling benar. Boleh kita bicara agama kita paling benar, tapi untuk sesama kaum Di kita. Indonesia nggak ada yang bertempur kok, Bu. Di Indonesia aman. Kristen sama Kristen gitu. Oh iya itu. Seperti itu. Jadi intinya agama itu adalah diciptakan di seluruh dunia itu agar tidak ada kekacauan dan merasa agama kita paling benar. Itu Ya, jadi tidak ada pertempuran seperti Israel salah dan Anda menilai Palestina. aspek itu salah, Seperti keliru. itu. Keliru, Enggak, itu saudara. benar. Berarti Anda tidak percaya Bible kalau begitu. Karena ada perintahnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu ada poinnya di dalam kitab saudara. Ada poinnya itu. Tidak ada dalil seindah Al-Quran. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Hanya ada di Islam itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau di Kristen tidak.
perintah selalu untuk membaptis. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan itu. Kalau di Islam tidak. La ikraha fiddin. Kenapa tidak ada paksaan masuk ke Islam? Karena hanya orang berakal sehat yang bisa sampai ke Islam. Kalau di tempat Anda, siapapun yang tidak percaya dihukum. Itu dalil. Itu dalil. Kalau di Islam ada nggak seperti itu? Yang tidak percaya Islam hukum? Nggak ada. Nggak ada. Malah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa mau kufur silakan kufur. Itu di Islam tuh. Jadi keteraturan kehidupan kemaslahatan umat manusia diatur di Islam. Yang mau kafir silakan berikan kesempatan, berikan ruang untuk mereka orang-orang kafir. Tapi kalau di Kristen tidak ada kayak begitu. Coba irama data yang ada dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin, ada enggak? Enggak ada. Jangan kau memberi salam kepada orang yang apabila datang tidak mengajarkan ajaran Kristen. Itu ada dalam kitab saudara, di kitab Yohanes itu. Cuman nanti di abad ke-20 sampai hari ini baru Kristen itu mengajarkan slogan kasih. Sebelumnya enggak ada kedamaian di Kristen itu. Antar Katolik, Protestan, Kristen dengan Yahudi dihabisin. Begitu seterusnya. Penjajahan demi penjajahan. Perang dunia pertama, kedua, Uni Soviet dengan ini. Perang aja terus. Itu yang terjadi. Baru-baru ini aja lah. Baru Kristen itu menyandang slogan kasih. Setelah melakukan, lalu cuci tangan. Lalu berjalan dengan santai. Kami kasih loh. Nah itulah Kristen. Tapi kalau Anda bicara sejarah tentang kekristenan, waduh. Kacau itu. Kristen bermula dari pembunuhan kepada anak orang di atas tiang salib. Tuh, dari awalnya sudah huru-hara yang dibuat. Jadi tidak ada kedamaian, kekacauan yang ada. Al-Qur'an menarasikan dalam surah Al-Maidah ayat 14. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian orang yang mengaku dirinya Nasrani oleh Allah dikatakan di dalam diri mereka ada permusuhan dan kebencian antar mereka. Coba saudari saya lihat. Katolik, Protestan, Advent, ada mereka bisa satu tempat ibadah? Nggak bisa. Belum lagi Trinitas, Oneness, Tritunggal, Yesus only yang kita lihat sehari-hari di TikTok. Apa yang mereka lakukan? Saling mengkafir-kafirkan, saling menyesat-nyesatkan, saling membidat-bidatkan. Al-Quran sudah mengatakan itu. Fa'agrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Apakah Rasulullah pernah melihat orang-orang ini bertentangan? Tidak, tapi kenapa beliau tahu? Karena ini adalah wahyu dari Allah. Dan terbukti hari ini seperti itu. Kalau di Islam, dimanapun diteriakkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bahasanya, Islam kompak, tidak kacau. Coba Anda baca Bible Anda di Jepang. Pada mulanya adalah firman. Orang Jepang garu-garu pantat. Ini ngomong apa ini di atas ini? Gak ngerti mereka, kacau. Kacau. Jadi agama Anda itu tidak membawa kedamaian. Karena dari kitabnya aja bikin kacau. Orang Jepang datang ke Indonesia, membaca Bible Jepang di gereja Anda garu-garu gigi. Anda tidak ngerti. Kacau. Tapi kalau di Islam, bawa Al-Quran sampai kemanapun, bacakan Al-Quran, umat Islam semuanya pasti paham. Oh ini surah Al-Fatihah, oh ini Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Umat Islam semua tahu. Tentram, damai, sejahtera mereka. Nah kalau Kristen coba. Ini seperti itu cerminannya, saudari Mita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang kami hormati, silakan. Masya Allah, datang-datang di bulan Dewan Guru. Tadi Bu Mita ini katakan tidak agama kacau, tapi penjelasannya dia yang ada di internet mereka tidak agama terikat. Tidak terikat. Itu yang terjadi.
tidak boleh terikat gitu loh, bebas, kacau jadinya gitu Mbak Mita. Tiap hari kita menyaksikan kekacauan, betul kata Bang Yuma, kacau tiap hari. Terutama konsep ketuhanannya itu loh, paling standar. Silakan Mbak Mita. Ada lagi Mbak Mita? Enggak, udah itu aja. Intinya mah pemahaman saya tentang agama sebenarnya tuh kaki saya Muslim. Pas saya Muslim, ya. Jadi yang namanya dalam keluarga kita tuh nggak ada yang namanya agama itu jadi permusuhan ya. Jadi ketika kamu yakin dengan agamamu, silakan. Kamu percaya dengan Muslim, silakan. Kamu masuk Kristen, silakan. Iya, di sini juga begitu, Mbak. Anda mau jadi Islam, Allah itu silakan. sendiri. Anda mau menjadi Kristen, silakan. Anda mau jadi ateis juga, silakan. Di sini juga begitu. Islam itu memang kayak gitu. Islam itu memang kayak gitu. Nah, cuman kalau kita mencari data di dalam kitab saudara saya dengan perlakuan di agama. Apa nih? Apa tuh maksudnya? Bahwa yang detik bilang saya nangis. Maaf, saya suaranya lagi agak Nggak usah ditanggapi di bawah Mbak, nggak usah Ngantuk. ditanggapi di bawah, santai aja. Ngantuk Terusin Mbak beliau Yuma. ini. Iya, gitu. Karena Islam itu sendiri dari namanya sudah cerminan damai sejahtera. Islam itu damai, ya. Damai sejahtera itu Islam. Saya di poligami dulu baru saya masuk surga kan, Kak Juma. Gimana? Poligami dulu baru masuk surga. Putus tadi. Apa dulu Mbak, diperjelas. Apa dulu tadi? Harus poligami Tapi saya dulu nggak biar harus masuk di surga. poligami dulu baru bisa masuk surga. Oh, tidak. Satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri cuma Islam. Jangan salah. Fawahida, cukup satu istri. Itu cuma di Al-Quran tuh ya adanya. Anda mau sampai 2 hari sebelum kiamat tunjukkan data di Bible cukup satu istri, Anda tidak akan pernah temukan itu. Tidak akan pernah temukan. Cuma di Islam. Lalu bagaimana dengan poligami? Loh, Yesus justru yang mengajarkan poligami itu. Yesus yang mengajarkan poligami. Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membatasi poligami Kak Juma. Tolong. Dengarkan dulu lah, belum kelar Mbak Mita. Dengerin dulu, belum selesai Bang Jumanya. Iya. Yesus yang mengajarkan poligami. Kak Juma. Gimana? Ayat apa Yesus mengatakan poligami itu? Nanti kalau ada gimana ceritanya? Mau tahu aja nanti saya Ya, pelajari. coba lihat di dalam Lukas 18:29 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga." Meninggalkan istri akan dapat lipat ganda. Pemahamannya seperti itu ternyata. Nah, kalau memang salah pemahaman saya, mana pembatasan Yesus cukup satu istri? Ada nggak? Saya rindu ingin membaca itu. Ada nggak di kitab saudara? Dalam Islam kan poligami itu yang mau dipoligami masuk surga istrinya. Siapa dia? Di mana dalilnya itu? Ayat Di mana Al-Quran dalilnya? saya mau tanya ayat Al-Quran di mana yang menyatakan kalau itu masuk surga ketika dipoligami? Saya mau Ya, minta ayat justru saya Al-Quran. tanya mana dalilnya? Anda yang membawa narasi itu, dalilnya mana? Poligami masuk Tapi surga. kan kenyataannya seperti itu setiap imam. berbicara Lebih seperti banyak itu. Kristen di Nusantara ini yang poligami. Bahkan kalau Anda lihat di Barat tidak ada istilah poligami. Poli-poli yang ada. Istrimu, istriku, istri anakmu, menantuku semuanya diambang. Bahkan orang Barat kalau anak gadisnya yang belum bersuami mau keluar rumah, orang Islam anak gadisnya mau keluar rumah itu beda. Umat Islam ketika anak perempuannya mau keluar rumah misalnya ke tamasya, orang Islam akan menasihati anak gadisnya, "Anakku jangan lupa bawa sejadah dan mukena ya." Tapi kalau orang Kristen Barat,
anak gadisnya mau keluar, apa kata mamanya sama bapaknya? Anak Jangan gadisku bawa jangan lupa kondom." bawa kondom ya. Itu di agama Anda. Nanti di Indonesia Kristen itu kelihatan santun. Coba Anda lihat, 10 negara yang menjadi sumber terbesar di dunia penyakit AIDS itu dari negara apa? Apa nama kitabnya? Pak Juma, maaf ya, Ya. rata-rata di luar negeri itu memang mayoritas Kristen, tapi Oh iya, mereka agamanya makanya. kurang. Makanya Tapi penyakit agama mereka kurang, pemahaman agama mereka makanya kurang. Jadi penyakit jangan kelamin pamer-pamer. itu datangnya dari sana. Pernah Makanya dengar kata pendeta penyakit Melato kelamin enggak? dari sana. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa ada penyakit kelamin 10 negara terbesar, 10 deretan negara-negara Kristen yang menduduki 10 terbesar penyakit AIDS? Kenapa bisa? Karena tidak ada pembatasannya. Tidak ada ajaran nikah di Kristen itu, nggak ada. Yang ada kawin. You suka gue suka lu, kita punya anak disebut suami istri. Belum lagi Bang Juma jeruk makan jeruk. Iya. Itu di kitab saudara itu kayak gitu. Jangan disalahkan ketika orang berbuat dosa, disalahkan agamanya. Loh, Cuma itu berbuat dasar dosa tidak pernah pijakannya menyalahkan Bible. Islam, tapi menyalahkan orangnya. Itu dasar pijakannya Bible. Tidak ada, Segala itu hal Bang Juma ngawur. tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Mau kitab kasih tahu saudara ayat. perintahnya, ambillah ini anak gadisku, perkosalah dia. Itu perintah di dalam kitab saudara. Biar saya kasih Marilah ayat lagi. kita menikmati asmara sampai pagi, karena suamiku lagi di luar dari dalam perjalanan. Ini kitab Anda yang mengajarkan. Nggak Nih, percaya saya Bu. kasih ayatnya. Saya Bagaimana- kasih ayatnya. Di Tidak dalam butuh. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu. Kata nas ini di mana kita dapati? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, di Kejadian 2 ayat 24. Bentar saya bukakan. Di situ dikatakan apa? Kejadian 2? Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi walaupun menempelkan lah, nggak usah saya vulgar kali, menempelkan dirinya kepada pelacur sekalipun dia menjadi istrinya. Mana dalilnya? Di 1 Korintus 6 ayat 16. Monggo lanjut lagi Juma. Tadi Amsal berapa itu Bang Juma? Amsal 7 ya? Mau turun aja deh, besok mau kerja soalnya. Enggak, dengarkan dulu, saya baca Amsal dulu Bu. Ya, dengarin dulu. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Itu di Bible ada Bu. Mengajak Bu, mengajak. Kalau suaminya nggak ada. Hakim-Hakim 19:24. Ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundi orang itu. Baiklah kamu bawa keluar keduanya, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Ini dalam Bible. Jadi wajar kalau mereka yang Kristen lebih dulu daripada orang Indonesia mempraktekkan data-data kayak begini. Wajar. Ya hanya bisa tertawa sedih. Gimana itu tertawa sedih itu kayak mana itu? Ingat ketua pendeta Melato? Apa ketua pendeta Melato? Di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ kebajatan moral semakin meningkat. Ini pendeta yang ngomong. Fakta itu memang Pendeta fakta Melato. kayak gitu. Memang fakta. Memang fakta itu keadaan. Kan Jadi sekali pendeta lagi juga manusia itu tidak luput daripada dosa dan ini nafsu. perintah Bible. Jadi, Jangan Anda tidak, salahkan orangnya. tidak, Biblenya tidak. memang yang Itu mengajarkan. manusianya bukan Biblenya. Lukas 18 nomor 29 30, barang siapa yang meninggalkan istrinya dia akan mendapatkan lipat ganda sekarang ini juga.
poligami. iya, bukan orang yang Terus kemudian ahli untuk Matius diperdebatkan 19 masalah Alkitab. nomor Jadi saya tidak bisa 29, membahas itu. di akhirat Yesus juga menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Jadi di mana-mana di dunia Yesus mengajarkan poligami, di surga juga mengajarkan poligami. Cuman kalian yang munafik, kalian yang munafik, coba sekali-sekali periksa dompetnya suami, ada kondom pasti itu di dalam. Periksa. Saya izin dulu Bang Juma. Izin saya baca lagi ya. Izin dulu bentar Bu Mita. Di mana berasal ada kata onani dari Bible? Di mana terdapat kata sodomi dari Bible? Kejadian 38 nomor 9 ada namanya Onan. Itu dia ada istrinya, karena dia nggak suka istrinya, nggak mau punya keturunan. Begini bacaannya, ketika Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Jadi dia nggak buang di dalam, Bu, taruh di luar dia, di atas perut. Istrinya kakaknya kan? Dia istrinya kakaknya. Nah, itu Gitu ya. hebatnya. Jadi yang terjadi di barat itu ada panduannya di Bible. Ada panduannya di Bible. Ada lagi laki-laki yang bersandar di dadanya Yesus, kekasihnya. Ini juga yang menjadi dasar Bible gay. Ada di Amerika dibuat. Semua ada panduannya. Cuman di Indonesia, orang Indonesia pribumi hidup berdampingan dengan mayoritas Islam, maka mereka malu-malu mempraktekkan itu. Coba. Ada lagi Hosea 1 nomor 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Itu diperintah, kawin dengan perempuan sundal. Hebat kan data ini. Apa ini wajar dibaca anak kecil? Jangan. Baik-baik taruh di laci, Bu. Bahaya kalau didapatin anak kecil. Nah sekarang Bang Edi, sekarang saudara lihat di dalam Matius 19 nomor 9. Tidak boleh cerai kecuali karena zina. Anda periksa kemudian, ya, Anda periksa Departemen Agama yang membidangi agama Kristen, berapa angka perceraian Kristen di Indonesia tahun 2022. Perceraiannya itu karena apa? Zina. Zina. Karena kitabnya tidak boleh bercerai. Apa yang disatukan itu tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Tetapi boleh berpisah kalau salah satunya atau dua-duanya berzina. Matius 19 nomor 9. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, nah itu boleh cerai, yang penting zina. Jadi kalau Anda melihat ada perceraian di antara Kristen itu berarti mereka ada yang berzina. Ternyata yang bercerai angkanya jauh lebih tinggi daripada agama lain di Indonesia ini. Artinya jauh persinahan lebih mereka lakukan daripada kawin-mawin. Dia menghindari poligami tapi zina jalan. Kan kacau itu. Kalau dia menikah lagi, cuma kawin lagi, berzina selamanya. Berzina juga. Tapi yang namanya lebih menyakitkan lagi kalau menurut kita sebagai seorang perempuan ya, di poligami itu lebih menyakitkan daripada di zina. Kenapa? Ketika kita di zina kita masih bisa nuntut, tapi ketika poligami disahkan itu kita bagaimana? Oh udah sah kok. Udah sesederhana itu. Udah sesederhana itu poligami. Anda salah. Poligami itu bisa dilaksanakan kalau sang suami bisa adil. Bisa adil. Bagaimana mau adil? Orang menikah dengan istri kedua, istri pertama nangis. Adilkah itu? Tidak. Tidak adil. Kawin istri kedua, bulan madu di Bali, istri yang pertama di rumah menderita. Adil? Tidak adil. Perintahnya harus adil. Dan Allah mengatakan, dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Wahida, maka cukup satu. Cukup satu. Artinya, kenapa bisa di poligami itu ada solusi? Ketika kemudian tidak ada jalan lain. Harus satu. Tapi ada sesuatu yang benar-benar mendesak umat Islam untuk nikah lagi. Istrinya sakit keras. Oke? Sementara daripada dia berzina dengan pelacur, mending dia menikah. Teman saya ada yang muslim, dia kan
nikah jadi istri sirih ya. Terus habis itu dia cerai lagi. Besok dia jadi istri sirihnya yang sono. Nah, Yang itu oknum. Nggak begitu di Islam. terus Kita dia sedang cerai berbicara lagi, mengenai nikah Islam. lagi. Jadi Bukan berbicara mengenai jadi istri oknum. sirih 3 cowok gitu. Nah, itu oknum. Kita berbicara mengenai Islamnya, bukan oknumnya. Kalau yang tadi yang terjadi, itu berbicara mengenai Kristennya, kitabnya. Al-Quran tidak membolehkan yang kayak gitu. Bible, saudara, membolehkan hal-hal yang terjadi yang kita uraikan tadi. Itu perbedaannya. Di Islam, fawahida. Cukup satu. Itu perintah. Ada nggak perintah itu di Bible? Fawahida. Ada. Ada. Bahkan kalau saudari saya ini paham, Yakub itu memiliki 4 istri. Yakub. Sementara di konsep Kristen, keselamatan itu dari Yakub, dari Bani Israel, dari keturunan Israel, berarti dari keturunan poligami. Semua catatan-catatan firman yang Anda sebutkan firman dalam kitab saudara, itu dituliskan dari keturunan hasil poligami. Kitab apa yang tidak dituliskan dari anak-anak Yakub? Coba, ada, semua dituliskan oleh kitab orang Yahudi dari anak-anak hasil poligami. Bahkan Yesus sendiri berasal dari hasil poligami. Coba, Yesus berasal dari hasil poligami. Andai saja Daud tidak menikah dengan istri ketiganya, Yesus tidak ada. Dari Karena Yesus berasal istri orang. Iya, Enggak, Yesus bukan. berasal dari Istri keturunan ketiga. istri ketiga. Gimana ceritanya itu? Poligami dihina, tapi yang disembah adalah keturunan hasil poligami. Poligami itu, Bu. Poligami itu bukan paksaan, tapi solusi. Oke. Oke, paham? Enggak gini, saya mau tanya ayat berapa yang menyatakan kalau Islam itu boleh poligami? Ayatnya ada nggak Al-Quran? Yang Ada. diajarin Muhammad itu. Ada di An-Nisa 4 tuh. Nisa ada. Isinya An-Nisa 4 saya juga punya Ya, silakan Anda baca. enggak bapaknya aja saya kan nggak. Tunggu. An-Nisa ayat 4. Ayat 3 sampai 4. Ya, bacalah. Siapa yang bisa baca? Tolong. Cas saya lobet HP saya. Tunggu ya. Oh, di ayat 3, di ayat 3. Tiga-tiganya. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini boleh poligami tapi 4 aja. Fawahidatan ya banyak ya. Ya, fawahidah. Cukup satu. Wa in khiftum ala tuqsitu bil yatama fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa warba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah fawahidatan au ma malakat aimanukum dalika adna ala ta'ulu. Allah ta'ulun. Nah itu dia. Perintahnya jelas, cukup satu. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, Kalau di Bible tanpa batas. Mau kau kasih tahu ayatnya? Mau. Ah, ini saya kasih tahu ayatnya, Mbak. Kalau di Bible tanpa batas, 12 ayat 8. Nih. Apa itu? Telah kuberikan isi tuan rumahmu, 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Kalau istri yang udah dikasih masih belum cukup, tambah lagi. Itu.
dasarnya. Poligami tanpa batas dalam Bible. 1 Tidak ada satu Korintus ayat pun 7, larangan 29 juga. poligami Hi. dalam Bible. Gimana Hi? 1 Korintus 7, 29 juga. Oh itu, ya itu boleh poligami itu. Tetapi aku berbicara kepadamu yang dipanggil pada pelayanan, karena ini aku katakan saudara-saudara, waktu yang tersisa hanyalah singkat ketika kamu akan, itu ya? Di ayat 1 Korintus 28-nya. 7, 29. Dari Iya, ayat 26, 26, 27, 28, 29. Iya 26, 29. Baca aja. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena Ya. itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus, ini perintah ini, harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Harus seolah-olah tidak beristri, berarti bujang. Apa maksudnya tuh? Ya di ayat Oh 28. ini nih Bang Juma, gue udah paham nih Bu Mita ini. Dia takut memeluk Islam, dia takut dipoligami. Bu, poligami itu nggak dipaksa Bu, nggak wajib hukumnya. Oh ini dia nih yang tidak mau masuk Islam, takut dia dipoligami. Nggak usah takut Bu. Nggak usah takut. Ibu kalau tidak mengizinkan, tidak merasa Cismita belum adil, kawin ya? gitu, nggak usah takut Bu, nggak bakal itu. Solusi itu Bu, contoh nih solusi gini nih ya Bu ya. Ada orang sudah menikah 10 tahun, istrinya itu tidak bisa ada keturunan, tapi kesepakatan ingin ada keturunan. Terus suaminya minta izin. Ya kalau istrinya mengizinkan ya boleh. Jadi alternatif Bu, alternatif. Bukan alternator. Alternator itu untuk di mobil. Ada alternatif. Alternator itu buat starter. Itu trauma keluarga kayaknya gini. Jadi kakek saya dulu kan Ya. haji ya. Kakek almarhum haji, istri 5. Ya, Melanggar. istrinya 5. Kebablasan itu kalau 5. Waduh, 5 mau offside, sis. Mungkin ajaran Kartu merah itu. mungkin pemahaman mereka tuh jadi trauma ketika kita sendiri kan dalam adat itu kok istri banyak gitu, jadi nggak nerima lah istri banyak, jadi istri anaknya semua dari kakek itu Kristen semua itu, karena tidak seterima dengan ajaran poligami itu. Poligami itu Bu bukan perintah, solusi doang. Berapa persen sih umat Islam poligami di Indonesia? Sedikit banget gitu. Tapi berapa persen ya laki-laki Kristen yang mempunyai bela-bela di luar sana Bu? Itu loh. Buang. Solusi kebijakan kok ditolak. Kenapa sih menolak Nggak boleh solusi itu? poligami. Poligami Tuhan. Daripada Tuhan dipoligami bener juga nih. Di Ibu dunia ini Mita, mana sih yang lebih banyak laki-laki atau perempuan? perempuan Mbak. Perempuan. Kalau satu laki-laki hanya boleh satu istri, ya kan? Bagaimana dengan perempuan yang tidak kebagian? Ya di luar negeri Apa nongkrong. jadi WC umum? Terong. Di luar negeri nongkrong di jalan Pak De. Apa lebih baik menjadi WC umum atau di poligami? Kalau luar negeri nongkrong di jalan solusinya Pak De. Nggak mending semua sih Bang. Hah? Terong ada terong. Semua nggak ada yang mending sih. Ya, inilah hebatnya teman Wah, Kristen. wortel bagus tuh, kubis. Aturan Tuhannya boleh Ya, nggak poligami, kesana. ditolak. Aturan Tuhannya Oh, iya. tidak boleh menduakan Tuhan, ditolak juga, malah diduakan. Tuhannya diduakan, suaminya tidak, istrinya tidak diduakan, tapi Tuhannya diduakan. Kan aneh. Ibu Mita tidak akan pernah memeluk Ibu Mita nggak pernah akan memeluk suatu agama pun kalau Ibu Minta itu melihat kasus. Makanya pelajari kitab sucinya saja. Bertanya kalau tidak tahu daripada trauma nggak ngerti apa-apa. Anda akan tidak pernah memeluk agama kalau melihat kasus. Itu sih intinya Bu Mita. Aku mau share data dong supaya kerja dikit nih, Bang Handi gurunda. Izin turun dulu ya.
Ya. Terima kasih semuanya ya. Makasih. Pikirkan Mbak. baik-baik, pikirkan baik-baik Bu Mita. Jangan mau dipoligami ya. Oke. Iya. Enggak, saya Jangan nggak mau dipoligami Bu.